Mekanisme pemberhentian presiden. Oh iya, sebelum ke materinya kita perkenalan diri dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Natasha Barta dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini kira-kira kita mau ngapain sih? Udah sesuai sama judulnya loh, hari ini kita bakal ngebahas tentang mekanisme pemberhentian presiden. Mungkin buat kalian yang belum tahu nih, kalian bisa simak video ini lebih lanjut. Ini tunggu apa lagi daripada kita ngobrol-ngobrol terus, mending kita langsung ke pembahasannya. Let's go! Proses pemberhentian presiden, mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 7B. Proses pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 bahwa presiden atau wapres diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila presiden dan wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan alasan yang bersifat politik bukan yuridis. Selain itu, proses pemberhentiannya hanya dapat dilakukan setelah adanya proses konstitusional melalui MK yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan Wapres telah melakukan pelanggaran hukum. Contoh pelanggaran hukum adalah tindakan tercela, korupsi, dan penyuapan. Dan selanjutnya di sini tuh ada step-stepnya. Yang pertama itu ada DPR, yang kedua MK, yang ketiga MPR, dan yang terakhir adalah hasil keputusan. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR mengusulkan pemberhentian presiden dan wapres kepada MPR dengan melalui proses konstitusional oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden atau wapres melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi atau pendapat bahwa presiden dan wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan kurang lebih 2 atau 3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang paripurna yang diselenggarakan oleh DPR berfungsi untuk meneruskan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Oke, untuk step yang selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wapres dengan jangka waktu 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penyuapan atau terbukti bahwa Presiden dan Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wapres, maka DPR akan melangsungkan sidang paripurna. Oke, step ketiga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah DPR melaksanakan sidang, MPR juga wajib loh melaksanakan sidang untuk memutuskan usul DPR dengan waktu kurang lebih 30 hari setelah menerima usulan dari DPR. Nah, pada sidang yang akan dilaksanakan, MPR juga mengundang Presiden dan Wapres untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna. Dan apabila Presiden dan Wapres tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka MPR tetap mengambil keputusan terhadap usulan pemberhentian Presiden dan Wapres tersebut. Kemudian, MPR atas usul pemberhentian Presiden dan Wapres harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh 3 atau 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir. Untuk step yang terakhir yaitu hasil keputusan. Oke, hasil keputusannya adalah Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan atau tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dalam masa jabatan. Maka MPR mengadakan sidang bersama partai politik dengan waktu paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan Wapres yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi hasil keputusannya adalah memilih Presiden baru dan Wakil Presiden baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Nah, itu dia video tentang pembahasan mekanisme pemberhentian presiden yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Bu Tiwi cantik. Wah.